Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Fatma Royani dengan NIM 233209099 dari kelas akuntansi 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kasus PT Waskita Karya Tbk. Awal mula PT Waskita Karya yaitu Andrian Volker pada tahun 1827 sampai 1903 ialah seorang pemborong atau kontraktor yang berasal dari negeri Belanda. Ia memulai usahanya di Slindricum dengan mendirikan perusahaan Koninklijke Adrian Volker Group pada tahun 1854. Bisnis Volker Group meluas sampai ke Hindia Belanda pada tahun 1934. Perusahaan tersebut diubah menjadi sebuah badan usaha bernama NV. Selanjutnya ada perekayasaan laporan keuangan dan restrukturisasi. Pada Agustus tahun 2009, Kementerian BUMN menonaktifkan 3 orang direksi, yaitu Umar T.A., Triatman, dan Bambang Warsono yang merupakan Direktur PT Waskita Karya, Sering Kiming Warsono selaku Direktur Utama PT Nindya Karya terkait dengan kasus window dressing laporan keuangan untuk tahun 2004 sampai 2007. Kasus tersebut bermula ketika terjadi pergantian Direktur Utama yaitu Muhammad Kholik pada tahun 2008 dan dilakukan pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana PT Waskita Karya kepada publik. Kecelakaan kerja PT Waskita Karya. Maraknya kasus kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur oleh PT Waskita Karya menjadi perhatian banyak pihak, di antaranya Harun Al-Rashid Lubis, Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia atau MII, Bambang Suryasatyo, Ketua DPR Fahri Jemifarjis, Ketua Komisi 5, serta kalangan akademisi yang terkait teknik sipil lainnya. Selanjutnya ada perombakan susunan direksi dan komisaris PT Waskita Karya. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT Waskita Karya selama beberapa bulan terakhir berdampak pada keputusan Kementerian BUMN Rini Sumarmo untuk merombak jajaran direksi PT Waskita Karya. Keputusan Rini tersebut merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Hal tersebut merupakan sanksi bagi PT Waskita Karya yang dinilai lalai atas pekerjaan konstruksi sejumlah proyek sekitar sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Selanjutnya, Holding Infrastruktur BUMN. Pada 1 Februari 2019, PT Waskita Karya mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Tersebut diselenggarakan untuk rencana perhitungan anggaran dasar atau AD sejalan dengan rencana untuk membentuk holding infrastruktur BUMN dan untuk mengesahkan penghapusan nama persero di nama perusahaan. Selanjutnya ada indikasi aliran dana ke pihak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga ada aliran dana kepada sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek fiktif PT Waskita Karya. Pada malam hari 14 Februari 2019, Febri Diansyah selaku juru bicara yang mewakili pihak KPK ketika berada di Gedung Merah Putih KPK mengatakan, kami menduga dari bukti yang ada saat ini ada indikasi tersebut, tapi kepada siapa saja belum disebutkan. Dari kasus PT Waskita Karya Tbk itu terjadi dampak, yaitu kasus korupsi dan pelanggaran etika yang terjadi di PT Waskita Karya Tbk itu menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, negara mengalami kerugian finansial yang diperkirakan mencapai 186 miliar. Kedua, reputasi perusahaan mengalami penurunan sehingga menurunkan tingkat kepercayaan investor, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga, proses pembangunan infrastruktur menjadi terganggu akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Keempat, perusahaan harus menghadapi proses hukum
hukum, investigasi, serta pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak. Selain itu, kasus kecelakaan kerja yang berulang juga menunjukkan kelemahnya sistem manajemen keselamatan kerja yang dapat membahayakan pekerja dan menghambat penyelesaian proyek. Adapun solusi dari PT Waskita Karya tersebut yaitu untuk mencegah terulangnya kasus serupa, PT Waskita Karya perlu memperkuat penerapan prinsip GJG secara konsisten. Perusahaan harus meningkatkan sistem pengawasan internal, memperketat proses audit, serta memastikan seluruh transaksi dan proyek dilakukan secara transparan. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang lebih baik dan memperkuat budaya integritas di seluruh tingkatan organisasi. Berikut pembahasan dan penyampaian materi dari kasus Waskita Karya Tbk dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.